Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Pujiwati. Saya dari mahasiswa profesi Nurse Pikes Kariwisata Semarang. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa nggih? Salis. Baik Ibu Salis, tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang apa itu halusinasi. Untuk waktunya kira-kira Ibu bisa berapa menit? 10 menit saja. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu halusinasi. Jadi, halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa di mana klien mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengacapan, dan perabaan. Kemudian klien juga akan merasakan stimulus yang sebetul-betulnya itu tidak ada. Contohnya untuk halusinasi pendengaran, biasanya orang akan mendengar suara-suara melalui telinganya itu untuk menyuruh berbuat jahat, tetapi sebetulnya itu tidak ada orang yang menyuruh untuk berbuat jahat. Kemudian untuk jenis-jenis halusinasi, ada beberapa jenis halusinasi, diantaranya yang pertama halusinasi pendengaran, kemudian halusinasi penglihatan, kemudian halusinasi penciuman, dan halusinasi pengecapan, halusinasi perabaan, kemudian halusinasi seksual, ini termasuk halusinasi diraba, kemudian halusinasi kinestetik, dan halusinasi viskral. Kemudian apa itu penyebab halusinasi? Jadi penyebab halusinasi ada beberapa faktor. Untuk faktor predisposisi, yang pertama yaitu dari biologis, yang merupakan gangguan perkembangan dan fungsi otak, susunan saraf-saraf pusat, dan dapat menimbulkan gangguan realita. Gejala yang mungkin timbul adalah hambatan dalam belajar, berbicara, daya ingat, dan muncul perilaku menarik diri. Biasanya orang yang akan mengalami gangguan halusinasi itu akan menarik diri dan selalu ingin menyendiri. Kemudian untuk gangguan psikologis, keluarga pengasuh dan lingkungan klien sangat mempengaruhi respon psikologis. Sikap atau keadaan yang dapat mempengaruhi gangguan orientasi realitas adalah penolakan atau tindakan kekerasan dalam rentang hidup klien. Jadi sebelumnya ada klien mengalami riwayat pemukulan dari salah satu keluarga atau teman atau kerabat yang lainnya. Kemudian untuk sosial budaya, yaitu kondisi sosial budaya mempengaruhi gangguan orientasi realitas seperti kemiskinan, konflik sosial budaya, dan kehidupan yang terisolasi disertai stres. Kemudian untuk faktor presipitasinya, yaitu secara umum klien dengan gangguan halusinasi timbul gangguan setelah adanya hubungan yang bermusuhan, tekanan, isolasi, perasaan tidak berguna, putus asa, dan tidak berdaya. Kemudian untuk tanda dan gejala halusinasi, yang pertama yaitu bicara, kemudian senyum dan tertawa sendiri. Yang kedua, menarik diri dan menghindari dari orang lain. Kemudian tidak dapat membedakan antara keadaan nyata dan tidak nyata. Setelah itu, tidak dapat memusatkan perhatian. Kemudian curiga bermusuhan, merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, serta takut. Ekspresi mukanya juga tegang dan mudah tersinggung. Cara mengontrol halusinasi, yang pertama yaitu dengan cara menghardik. Menghardik halusinasi adalah cara mengendalikan diri terhadap halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul. Pasien dilatih untuk mengatakan tidak terhadap halusinasi yang muncul atau tidak memedulikan halusinasinya. Caranya menghardik yaitu dengan menutup mata, kemudian
menutup telinga sambil berbicara, pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata, 3 kali seperti itu Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, bercakap-cakap dengan orang lain. Di sini bercakap-cakap dengan orang lain dapat membantu mengontrol halusinasi. Ketika pasien bercakap-cakap dengan orang lain, terjadi distraksi. Fokus perhatian pasien akan beralih dari halusinasi ke percakapan yang dilakukan dengan orang lain. Setelah itu melakukan aktivitas yang terjadwal. Untuk mengurangi resiko halusinasi muncul lagi adalah dengan menyibukkan diri melakukan kegiatan seperti itu. Biasanya di sini orang akan melakukan kegiatan seperti hobi yang disukai seperti itu, atau kegiatan yang biasanya dilakukan seperti menyapu atau membereskan tempat tidur. Setelah itu minum obat secara teratur. Minum obat secara teratur dapat mengontrol halusinasi. Pasien juga harus dilatih untuk minum obat secara teratur sesuai dengan program terapi dokter. Kemudian untuk cara merawat pasien dengan halusinasi yaitu jangan biarkan pasien sendirian. Apabila klien suka menyendiri di kamar, sebaiknya diajak berbicara. Kemudian yang kedua, anjurkan pasien untuk terlibat dalam kegiatan rumah. Dibuatkan jadwal kegiatan, semisal untuk pagi hari pasien melakukan menyapu, kemudian untuk siang hari mencuci piring, yang terakhir merapikan tempat tidur. Jadi bisa satu hari itu bisa dilakukan 3 kali kegiatan. Kemudian bantu pasien untuk berlatih cara menghentikan halusinasi. Caranya itu seperti tadi yang saya jelaskan, cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Kemudian memantau dan memenuhi obat untuk pasien. Kemudian jika pasien terlihat bicara sendirian atau tertawa sendiri, maka segera disapa atau diajak bicara. Kemudian kontrol keadaan klien dan segera bawa ke rumah sakit jika halusinasinya berlanjut dan beresiko mencederai diri dan orang lain. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai menjelaskan materi dari halusinasi. Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, cukup. Ibu coba Ibu bisa mempraktekkan cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik? Bisa. Bagaimana, saya contohkan terlebih dahulu atau Contohkan terlebih dahulu. Baik, jadi cara mengontrol halusinasi itu dengan cara menutup mata, kemudian tangan menutup kedua telinga, secara ambi mengatakan, pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Seperti itu Ibu. Coba Ibu praktekkan. Pergi, kamu tidak nyata. Pergi, kamu tidak nyata. Pergi, kamu tidak nyata. Jadi secara ambi mengatakan, pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Seperti itu Ibu. Coba Ibu praktekkan. Pergi, kamu tidak nyata. Pergi, kamu tidak nyata. Pergi, kamu tidak nyata. Jadi